PT Kereta Cepat Indonesia Cina resmi melakukan uji coba operasional dengan rute Jakarta-Bandung. Uji coba ini dilakukan tanggal 15 September kemarin dengan penumpang tidak berbayar alias gratis. Masyarakat yang dapat mengikuti uji coba gratis tahap awal ini adalah masyarakat yang terdampak dan stakeholder terkait yang berkaitan langsung dengan proses pembangunan kereta cepat. Sementara untuk masyarakat umum yang tertarik menjajal kereta cepat dapat mendaftarkan diri melalui situs ayonaik.kcic.co.id. Pendaftaran dibuka secara bertahap, yaitu mulai 17 September untuk jadwal keberangkatan 18 sampai dengan 24 September. Tahap kedua dibuka pada 24 September untuk keberangkatan 25 sampai dengan 30 September 2023. Selama masa uji coba terbatas KA Cepat dengan penumpang berlangsung, setiap hari KCIC menyediakan 4 jadwal perjalanan pulang pergi. Sehingga total terdapat 8 perjalanan KA yang beroperasi dengan kapasitas 2.200 tempat duduk. Untuk memastikan keselamatan, penumpang dilindungi dengan asuransi perjalanan yang diberikan pihak KCIC. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung ini sudah dilakukan dan juga operasionalnya ini akan resmi dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2023. Kita akan membahas selengkapnya kemudian juga dari sisi rute, spesifikasi kereta dan juga bahkan tarifnya. Sudah bersama kami hadir Masyarakat Transportasi Indonesia, Mas Aditya Dwi Laksana. Selamat malam, Mas Aditya. Selamat malam, Mbak Gita. Mas Aditya, ini kan sudah akan diuji coba, sudah uji coba bahkan ya, sudah dari tanggal 15 September, kemudian juga nanti pada tanggal 1 Oktober akan dilakukan operasional secara resmi. Komersial. Nah, bagaimana kemudian melihat sejauh ini kesiapan dari operasional kereta cepat Jakarta-Bandung ini, Mas? Saya rasa begini Mbak Gita, selama 2 minggu ini kan kereta cepat sudah diuji coba, bahkan sudah mengajak publik untuk menikmati perjalanan kereta cepat meskipun baru 2 stasiun ya, dari Halim sampai Tegaluar. Dari situ sebetulnya publik bisa mengambil kesimpulan dari sisi operasional keretanya itu sebetulnya sudah siap untuk dioperasikan. Terbukti ya memang masyarakat sudah bisa menikmatinya. Hanya menurut saya yang masih harus perlu dipersiapkan adalah di aksesibilitas maupun konektivitas di stasiun-stasiunnya, Mbak. Karena kan ini ada 4 stasiun, ada Halim, Karawang, Padalarang, Tegaluar. Pertanyaannya adalah masyarakat kan pasti pengennya nggak hanya sekedar naik keretanya, tapi pasti akan ada tujuan mobilitasnya. Semudah apa stasiun itu diakses, kemudian juga apakah ada angkutan umum lanjutannya di stasiun-stasiun itu. Stasiunnya udah siap atau belum layanannya. Itu yang maksud saya nanti perlu untuk dipersiapkan. Nah, ini dia kita bisa lihat bersama juga ya, bersama dengan Mas Aditya Laksana. Ini bagaimana kemudian rute kereta cepat Jakarta-Bandung, tadi sudah disebutkan juga ada 4 stasiun. Yang juga nanti akan ada pemberhentian mulai dari stasiun dari Halim kemudian berakhir di stasiun Tegaluar. Jadi kalau kita lihat kan ini lintasannya ada sekitar 142 kilometer. Artinya apakah ini cukup efektif ya Mas, mengingat ini waktu tempuh ada sekitar 40 menit, kemudian dengan panjang lintasan segini, ini sebenarnya bisa menyasar kepada pangsa pengguna transportasi yang seperti apa, Mas? Salah satunya kalau saya melihat ya, kereta cepat ini punya beberapa keunggulan dibandingkan dengan moda transportasi jalan maupun udara yang lain. Satu adalah waktu tempuhnya sudah jelas lebih cepat. Halim Padalarang 27 menit sampai dengan Tegaluar sekitar 42 menit lah katakanlah. Kemudian juga tingkat keselamatannya ya, karena ini teknologinya tinggi, tingkat keselamatan dan kenyamanannya juga jelas akan lebih tinggi juga. Nah, itu maksud saya masyarakat tinggal masalah pilihan. Menurut saya ada 2 hal Mbak yang akan menjadi poin pentingnya. Seberapa mudah nanti masyarakat bermobilitas dengan menggunakan kereta cepat di stasiun tujuannya maupun di stasiun asalnya. Kemudian tarifnya cukup kompetitif apa enggak. Ini yang menurut saya perlu jadi perhatian. Kenapa? Karena kereta cepat ini beroperasinya hanya 140 km yang ada rivalitasnya dengan angkutan berbasis jalan tol. Sehingga memang kalau tarifnya terlalu tinggi, itu juga nanti mengurangi nilai kompetitifnya. Jadi siapa segmen marketnya? Menurut saya segmen marketnya akan terdiri dari satu, mereka yang memang akan mengadakan perjalanan bisnis, perjalanan dengan kedinasan atau tugas, atau memang mereka yang akan menggunakan komuter ulang-alik setidaknya mingguan atau bulanan, atau yang mereka butuh untuk berwisata di
mingguan maupun yang katakanlah keluarga yang ingin menikmati perjalanan dengan kereta cepat. Itu Iya, yang betul menurut saya. sekali. Dengan beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung, ini pemirsa berbagai moda transportasi lain pun juga disiapkan agar tentunya mempermudah akses para penumpang. Ada kereta feeder atau kemudian kereta pengumpan dan ada pula sejumlah bus yang juga siap untuk mengantarkan para calon penumpang kereta cepat ini. Perjalanan yang dijangkau kereta cepat Jakarta-Bandung membentang dari stasiun Halim Jakarta Timur hingga stasiun Tegaluar Bandung Timur, serta sebaliknya. PT KCIC memastikan akses menuju stasiun-stasiun tersebut tercukupi dengan menggunakan sejumlah moda transportasi, mulai dari kereta feeder atau pengumpan hingga bus. Selain itu, integrasi antar moda juga kita lakukan kerjasama dengan sejumlah operator untuk stasiun Tegaluar seperti misalnya untuk Damri, kemudian juga bus kawasan pengembang Sumarekon itu juga sudah tersedia di stasiun Tegaluar. Teman-teman mungkin tadi sudah bisa melihat ya, ada shuttle bus Sumarekon dan juga Damri di stasiun Tegaluar. Damri ini nanti akan langsung terhubung ke area di sekitar kawasan Soekarno-Hatta seperti itu. Pool bus Damri tersedia di Jalan Soekarno-Hatta dan shuttle bus tersedia di kawasan Mall Sumarekon. Dari sini, penumpang bisa menuju ke stasiun kereta cepat di Tegaluar sesuai dengan jadwal perjalanan bus. Dari mulai jam 7 pagi sampai jam 15.45 yang terakhir. Kita jalan tuh sehari itu 5 rit. 5 rit dalam tenggang waktunya 30 menit per perjalanan. Cuman 10 kilo. Di stasiun Tegaluar selama masa uji coba gratis bagi masyarakat umum, suasana membludak. Para calon penumpang mengantre untuk mencoba naik kereta api cepat pertama Indonesia ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Ya, kembali lagi ya Mas Aditya, ini kan sebenarnya sudah ada banyak transportasi yang sudah tersedia untuk mengantarkan para penumpang ini dari Jakarta menuju Bandung. Bahkan kalau berbicara dari sisi harga, ini sebenarnya cukup kompetitif. Ada yang lebih murah, tapi memang jarak tempuhnya atau waktu untuk tempuhnya lebih lama. Bagaimana kemudian melihat kereta cepat Jakarta-Bandung ini bisa kompetitif dengan existing transportasi lainnya? Ya, saya pikir masing-masing pasti punya plus minusnya ya Mbak Gita. Kalau kita melihat kereta cepat, pasti plusnya adalah membeli waktu atau hemat waktu pertama. Kedua, menurut saya tidak semua masyarakat itu kebutuhannya dari pusat kota ke pusat kota. Karena bagaimanapun juga pasti masyarakat tidak semuanya tinggal di pusat kota. Pasti banyak juga yang tinggal di Bandung bagian barat, Bandung bagian timur, tinggal juga di kawasan Karawang Selatan, tinggal juga di kawasan Jakarta Timur, Jakarta Selatan, sehingga buat mereka pilihan kereta cepat menjadi salah satu pilihan mereka. Itu sebetulnya yang pertama. Yang kedua adalah tergantung juga seberapa nanti operator kereta cepat itu menyediakan angkutan di setiap stasiun itu yang terkoneksi dengan baik, misalnya mereka tujuannya ke pusat kota, kemudian juga seberapa mudah akses stasiunnya. Kalau berbicara mengenai existing transportasi yang kompetitornya sudah jelas ada kereta api. Nah, ini kita bisa lihat bersama langsung ya Pak ya. Ini ada kereta cepat, kemudian versus dengan kereta api reguler dari tarifnya sendiri. Ini kalau stasiun dengan tarif termurah 250.000, kalau untuk kereta cepat, sedangkan kereta api reguler 95.000. Nah, tarif termahalnya Pak 350.000, sementara kereta api reguler 150.000. Tapi waktu tempuhnya terlihat beda sekali ya Pak ya. Kalau dibandingkan antara kereta cepat dan kereta api reguler, dari sisi waktu sebenarnya jauh lebih cepat kereta cepat tentunya. Tapi dari sisi harga masih lebih bersaing tentunya kereta api reguler. Ini mungkin saya perlu koreksi Mbak Gita, karena tarif termahalnya kereta misalnya reguler Argo Parahiangan itu untuk kelas eksekutif sekitar 250.000. Sekitar 250.000. 150.000 ini adalah untuk tarif ekonomi premium. Jadi dengan 250.000 sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda dengan 250.000 sampai dengan 350.000. Hanya waktu tempuhnya memang 3 jam, 3 jam jauh atau lebih 3 lama. jam 10 menit. Tapi mari kita lihat 45 menit itu baru sampai di stasiun Tegaluar atau Padalarang 27 menit, sehingga perlu waktu lagi untuk kalau tujuannya. Makanya sekali lagi tergantung tujuannya. Nah, karena ini operatornya sama-sama di bawah PT KAI, sebetulnya tinggal PT KAI membuat segmentasi market yang berbeda saja. Misalnya Argo Parahiangan bisa untuk kereta api kelas ekonomi premium saja, waktu tempuhnya lebih panjang tapi melayani lebih banyak, berhenti di setiap stasiun.
sehingga Argo Parahyangan bisa tetap survive, masyarakat bisa shifting ke kereta cepat yang ingin waktu lebih cepat misalnya. Nanti kita juga akan melihat bagaimana kemudian perbandingan antara kereta cepat juga dengan existing Moda. transportasi lainnya. Tapi pemirsa, ini juga yang menjadi pertanyaan ya, apakah kemudian kereta feeder ataupun kereta atau transportasi lainnya yang mengangkut kereta cepat jika sudah sampai di stasiun Tegaluar ini sudah betul-betul mumpuni dan juga sudah siap, dan apakah efektif juga? Nanti kita akan bahas lagi usai jeda pemirsa.